Bisa-bisanya ya pas lagi butuh duit gak minta sama siapapun, gak cerita ke siapapun, gak ngomong ke siapapun, gak berusaha pinjem duit kemanapun. Ya cuman Allah yang tahu, cuma Allah yang tahu kesedihannya Mbak Lis, cuman Allah yang tahu kebutuhannya Mbak Lis. Dan tiba-tiba Allah datangkan rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi buat teman-teman yang belum beli buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini harganya 55.000, insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin nomornya 081298757860, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli di TikTok atau yang mau beli di Shopee ya. Yang punya testimoni salawat langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 081315430565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Lis di Bogor nih teman-teman. Masya Allah, dahsyatnya sholawat munjiat Mbak Mel. 5 hari sholawat munjiat 500 kali, bahkan lebih. Dari saya nggak punya uang sepeser pun Mbak Mel, tapi bayaran banyak yang harus dibayar. Santai, pasrah, yakin Allah akan bantu dan Allah jawab semuanya Mbak Mel. Orderan pizza setiap hari banyak dan dapat transferan 15 juta dari kawan. Padahal hati lagi stres, listrik orang tua dan BPJS pun belum dibayar, tapi Allah bayar semua itu di waktu yang tepat. Masya Allah, tabarakallah Mbak Mel, dahsyatnya sholawat munjiat. Tapi aku belum juga tuh teman-teman bales DM-nya Mbak Lis ini ya, sampai Mbak Lis kirim berulang-ulang sampai akhirnya aku jawab. Terima kasih Mbak Mel, akhirnya setelah sekian lama dibalas juga Mbak Mel. Aku mau berbagi cerita sedikit dari banyaknya keajaiban sholawat munjiat yang saya rasakan. Salah satunya bulan kemarin saya sama sekali nggak punya uang untuk bayar listrik, BPJS mamaku, karena pada saat itu gaji suami sedang mengalami masalah dari pusat, jadi ada penundaan dahulu. Sementara saya banyak yang harus dibayar, sampai saya pusing Mbak, tapi saya nggak berhenti sholawat munjiatnya 500 kali setiap hari, nggak putus-putus. Di saat sudah jatuh tempo listrik dan BPJS mamaku belum terbayar, aku pasrah Mbak. Tiba-tiba temanku TF sebesar 15 juta. Di saat saya sudah pasrah, ya Allah Mbak Mel, di hari itu aku nangis dan bingung. Ternyata bantuan Allah itu nyata Mbak Mel. Sebenarnya saya banyak sekali cerita pengalaman dari sholawat yang luar biasa Mbak Mel. Nanti ya Mbak, saya cerita semua pengalaman saya bersolawat lainnya. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel selalu diberikan kesehatan, kemurahan rizki yang gak putus-putus, amin. Kemudian aku tanya, ini dengan Mbak siapa, di mana? Saya dengan Mbak Lis di Bogor. Kan aku tanya nih, 15 jutanya itu bagaimana? Apakah dikasih cuma-cuma ataukah Mbak Lis pinjam atau gimana gitu ya teman-teman. Saya dengan Mbak Lis di Bogor dipinjemin Mbak, tapi saya nggak ada kepikiran ke orang tersebut ingin pinjam, dan dikembalikannya terserah sampai ada duit Mbak. Karena di saat itu saya sudah pasrah Mbak. Yang penting saya kencengin sholawat munjiat, mulut berhenti sholawat ketika sudah mau tidur malam. Dan selain itu Mbak, saya juga 2 kali mengalami ATM terisi sendiri. Padahal saya tahu duit di ATM udah nggak ada. Saya iseng aja ke ATM untuk tarik tunai. Masya Allah, lagi-lagi Allah kasih kenikmatan lagi buat saya Mbak Mel. Ternyata ada duit di ATM 500.000, itu yang pertama. Kalau yang kedua, M-Banking terisi sendiri 1 juta Mbak. Saya cek siapa yang TF, tapi nggak ada. Di saat itu saya dalam hati hanya bilang saya butuh modal 1 juta. Dan lagi-lagi kemarin Mbak, saya sangat butuh banget uang 3 juta, tapi saya nggak ada duit sama sekali. Saya pasrahin aja Mbak, dan yakin sebelum akhir bulan ini saya pasti dapat 3 juta. Alhamdulillah Mbak Mel, lagi-lagi saya dapat hadiah dari sholawat munjiat sebesar 3 juta.
Saya sholawat Jibril, munjiat, baca waqiah dan yasin, sedekah subuh. Dan walaupun saya ada duit pas-pasan, jika orang tua butuh dan kawan butuh, saya utamakan mereka walaupun saya juga sangat dan sangat butuh. Tapi sekarang saya lagi diuji lagi mbak, karyawan pizza saya resign tanpa alasan yang jelas, sehingga saya harus mulai lagi pencari pelanggan. Jadi uang yang 15 juta itu mbak Mel, aku jelaskan lagi ya, takut mbak nggak paham. Di saat aku butuh banget uang untuk bayar BPJS dan listrik mamaku, di saat itu juga uang gaji ada penundaan turun. Aku hanya bisa pasrah dan aku nggak mau mbak Mel pinjam riba atau pinjam ke kawan. Di saat habis sholat maghrib, anak telepon yang tinggal di rumah mamaku. Bilang listrik mati seketika mbak Mel. Aku nangis karena udah jatuh tempo bayar listrik dan BPJS. Sepeser pun saya nggak ada uang. Saya kencengin sholawat munjiat mbak Mel. Tiba-tiba temen nelpon dan dia ada duit nganggur 15 juta. Dia nyuruh aku pakai, padahal aku nggak pinjam sama sekali dan nggak cerita apapun tentang masalahku mbak Mel. Dan tanpa banyak cerita dia langsung transfer mbak. Uang yang temanku transfer aku pakai buat putar lagi usaha mbak. Ya Allah mbak Mel, pertolongan Allah itu datang di waktu yang tepat. Terima kasih ya mbak Mel, berkat ilmu dari mbak Mel semoga Mbak Mel diberi kemudahan dan kelancaran rezeki serta sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Mel sekarang lagi berusaha mencapai 1000 munjiat dan 2000 Jibril karena saya lagi mau jual tanah Mbak Mel dengan harga 1,2 M. Kalau dipikir-pikir mustahil Mbak Mel, tapi nggak ada yang nggak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Dan mohon doanya juga Mbak, semoga utang-utang yang lainnya bisa secepatnya saya lunasin hingga ke akar-akarnya. Amin. Terima kasih Mbak Mel, akhirnya setelah hampir 6 bulan lebih saya bisa juga chat sama Mbak Mel. Terima kasih ya Mbak Mel atas ilmunya. 1000 terima kasih buat Mbak Mel, doa yang terbaik buat Mbak Mel dan keluarga. Masya Allah ya, sama-sama Mbak Lis ya, the power of salawat munjiat ya, dahsyat banget teman-teman. Bisa-bisanya ya pas lagi butuh duit gak minta sama siapapun, gak cerita ke siapapun, gak ngomong ke siapapun, gak berusaha pinjem duit kemanapun ya, cuman Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu kesedihan yang Mbak Lis, cuman Allah yang tahu kebutuhan yang Mbak Lis, dan tiba-tiba Allah datangkan rizki melalui temannya. Tiba-tiba Allah bikin temannya itu ngubungin Mbak Lis untuk nitip duit 15 juta yang pakai aja deh, terserah mau kapan digantinya seadanya. Tuh, kalau bukan Allah yang menuntun hati dari teman yang Mbak Lis, siapa lagi? Kita aja kan kayaknya nggak mungkin ya, jangankan kita nitip ke teman, kita nitip ke saudara aja rasanya uang 15 juta itu uang yang besar. Rasanya kita gimana ya, kalau emang kita mau nabung, ya tabung aja sendiri, kenapa kita harus titip ke teman gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, dahsyat banget the power of salat. Kita nggak pernah tahu loh, barangkali temannya Mbak Lis itu sama Allah dikasih petunjuk, dimimpiin, ayo bantu teman kamu. Kita kan nggak tahu, bisa jadi temennya Mbak Lis juga sholawatan, kemudian ditunjukin, bisa jadi beliau temennya Mbak Lis ini juga misalnya Masya Allah ya, misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian beliau diperintahkan untuk memberikan bantuan kepada Mbak Lis, memberikan pinjaman. Kita nggak pernah tahu teman-teman, dan itu bisa jadi menjadi rahasianya temannya Mbak Lis atau apapun itu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dahsyat banget. Jadi mau sampai kapan kita bergantung pada usaha kita, usaha dunia? Mau sampai kapan? Teman-teman pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen ganti handphone baru, pengen beli baju, pengen ini, pengen itu, ngandelinnya usaha bumi, usaha dunia. Capek. Andalkan Allah. Kita kejar pakai sholawat, kita kejar pakai amal soleh, kita kejar pakai ibadah, kita kejar pakai sholat tepat waktu, baca Quran. Nanti Allah akan datangkan jalannya untuk kita. Tapi tetap bukan berarti kita nggak bekerja dong ya. Kita tetap bekerja, kita tetap berdagang buat yang pada dagang. Kecuali yang pada saat ini lagi nganggur atau memang hanya ibu rumah tangga, kita tidak bekerja. Nanti Allah akan tunjukkan jalan buat teman-teman. Sama kok pengalaman aku sendiri pribadi teman-teman. Aku hanya ibu rumah tangga ya. Dulu pernah kerja waktu masih belum punya anak. Cuma setelah menikah nggak boleh kerja lagi di rumah.
ya butuh kan, pengen juga ngasih orang tua, pengen juga kita beli sesuatu yang kita pengen bebas gitu ya. Tapi gimana jalannya gitu loh. Dan ya udah, kencengin ibadah, kencengin sholawatan. Dulu aku jualan, teman-teman ya, teman-teman tahu yang sering ngikutin aku jualan dulu. Tapi lama-lama aku kan akhirnya sama Allah ditunjukin punya YouTube, teman-teman. Dan aku harus memilih fokus di YouTube atau fokus di jualan, karena kalau menjalankan keduanya nggak bisa. Ya nggak akan maksimal di dua-duanya. Jualannya jadi nggak maksimal, YouTube-nya nggak maksimal gitu kan. Akhirnya aku memilih untuk oke, aku tinggalin jualannya, aku fokus di YouTube. Allah tunjukkan jalan. Dan semakin terbuka jalan-jalan yang lainnya teman-teman, dari mana-mana, Masya Allah. Jadi teman-teman, udah, untuk kalian yang sekarang bingung mau ngapain, gimana jalannya, gimana caranya, udah sholawat aja, nanti Allah yang akan nunjukin. Bahkan dari hal sekecil apapun, seperti yang sering aku bilang, ya Allah, hamba pengen banget bisa dandan, hamba pengen banget bisa pakai make up, karena kalau aku pakai make up itu nggak nyambung antara mata, alis ya, bibir, semua tuh kayak tabrak-tabrakan gitu loh, semua kayak nggak nyatu, jelek banget gitu kan. Dan alhamdulillah Allah kasih, lama-lama pelan-pelan aku bisa. Aku udah punya alatnya, aku udah punya make upnya, tapi gak bisa, gak nyatu teman-teman. Sampai aku terus berdoa minta sama Allah dikasih. Aku minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen deh, hamba bisa beli baju yang hamba mau, hamba bisa pakai baju yang sesuai yang hamba suka gitu. Tapi nggak ngerti caranya gimana ya Allah gitu kan ya. Dan Allah tunjukin, Allah pertemukan dengan toko yang tepat, yang aku suka. Kemudian aku bisa beli baju dengan ya semaunya aku gitu loh teman-teman. Maksudnya bukan semaunya aku banyak uang gitu, nggak ya, amin, mudah-mudahan jadi sultan. Cuma maksudnya aku tidak harus yang apa namanya, kalau kita pakai duit dari suami kan kita harus izin dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau pakai duit sendiri kan kita nggak mesti izin. Tapi tetap aku bilang, aku nanya kalau mau beli baju ini cocok nggak, ini cocok. Cuman kayak kita ngerasa bebas aja gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian sekarang, ayo perbanyak sholawat, benerin ibadahnya, benerin sholatnya. Allah akan datangkan jalan-jalan untuk kalian. Jalan apa ya? Jalan yang kalian minta. Kalian pengennya apa? Pengen rizki, pengen keturunan, pengen jodoh, nanti ada jalannya ya. Dan kita doakan semoga Mbak Ali segera menemukan pengganti yang baru, karyawan yang baru, yang jauh lebih baik, yang soleh. Makanya kalau minta yang soleh atau yang soleha gitu ya. Orang kalau udah rajin ibadahnya, insya Allah baik, insya Allah kedepannya baik, buat usaha kita juga makin barokah. Jadi buat teman-teman yang lagi cari karyawan, nomor satu, cari yang orangnya sholat. Orang kalau udah sholat insya Allah benar, yang ibadahnya bagus, yang minimal dia nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, itu insya Allah barokah usaha kita. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman rezekinya semakin dilancarkan sama Allah. Semoga teman-teman doa-doanya segera diijabah sama Allah. Semoga kalian selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.